Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiffany Rafika Febriani Kamilara. Saya dari SMP Negeri 1 Marga Asih. Di sini saya sebagai peserta lomba FLS 3N dengan kategori lomba mendongeng. Di sini saya akan mendongeng dengan judul dongeng Perjalanan Menuju Masa Depan. Selamat menyaksikan ya. Di sebuah desa tinggallah seorang anak yatim bernama Tika. Tika adalah seorang anak pemalas. Ia sering sekali dimarahi oleh ibunya. Ibunya bernama Lastri. Lastri adalah seorang ibu yang harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Suatu pagi, sang ibu membangunkan Tika. Tika selalu dibangunkan oleh ibunya, karena kalau Tika tidak dibangunkan, pastinya Tika akan terlambat datang ke sekolah. Tok 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 tok. Tika, ayo bangun. Masih subuh ini, Bu. Tika masih mengantuk. Tika, ayo bangun. Lihat itu sudah jam berapa. Nanti kamu terlambat datang ke sekolah. Ibu. Hah? Jam 6. Ibu tidak membangunkan Tika lebih pagi lagi. Sudah ibu bangunkan kamu, tapi kamunya saja yang tidak mau bangun. Ayo cepat mandi dan sarapan. Ibu. Tika pun bangun dan bergegas untuk mandi dengan mimik wajah yang masih terlihat sangat kesal dan masih terlihat mengantuk. Sang ibu menyiapkan bekal makan dan sarapan untuk Tika. Hari ini Tika dibekali makan oleh nasi, telur mata sapi, dan sayur sisa semalam. Tika, ayo kalau sudah sarapan terlebih dahulu. Sudah Pak Ibu, Tika sudah terlambat. Tika pergi sekolah dulu ya. Tika, sarapan dulu. Tika pun tidak mendengar perkataan ibunya. Tika langsung berlari meninggalkan rumah karena sudah terlambat. Sang ibu merasa kecewa karena Tika tidak memakan sarapan yang telah ia siapkan. Tak berselang lama, ibu pun bersiap untuk berangkat bekerja. Ibu bekerja di salah satu pabrik kerupuk. Pekerjaannya adalah membungkus kerupuk-kerupuk yang sudah siap dijual. Tak berselang lama, Tika pun sampai di sekolah. Tika bertemu dengan Clara dan teman-temannya. Clara adalah orang yang selalu mengejek Tika baik dari segi harta, penampilan, pakaian, hingga bekal makan. Guys, Tuan Putri baru datang tuh. Tuan Putri, kok buka makan nasi dengan telur terus sih? Ups. Tuan Putri kok diam saja, tidak bisa menjawab. Diam kalian, atau aku laporin kalian semua ke guru BK. Oh, jadi Tuan Putri ini cengeng ya? Mana ngaduan lagi? Pergi kalian, tidak usah mengganggu aku lagi. Ya sudah, kita pergi dulu ya. Selamat makan telur terus. Tika pun merasa sangat sedih karena ia selalu saja diejek oleh teman-temannya. Sepulang sekolah, Tika berjalan sendirian. Ia berjalan dengan wajah yang sangat sedih. Ibu, Tika pulang. Sudah pulang, Nak? Bagaimana? Kok wajah kamu sedih begitu? Ibu, Tika capek. Tika selalu saja diajak oleh teman-teman. Sudahlah, Nak. Tidak usah mendengarkan perkataan mereka. Perkataan mereka itu tidak penting. Ibu tidak mengerti apa yang kita rasakan. Tika pun pergi ke kamar dan meninggalkan sang ibu. Tak berselang lama, ibu menghampiri Tika. Tika, maafkan ibu ya, Nak. Jika ibu belum bisa mengerti kamu. Jika kamu ingin seperti teman-temanmu, ayo belajarlah untuk bangun pagi, sarapan, dan belajar dengan dia. Ayo semangat, katanya punya cita-cita jadi guru. Iya ibu, tapi sampai kapan Tika harus dipermalukan oleh teman-teman?
Sampai ibu mendapat pekerjaan yang lebih baik, besok ibu akan melamar kerja di pabrik yang baru buka itu. Doakan agar ibu keterima kerja di sana ya. Kalau ibu keterima kerja di sana, nanti kita makan enak-enak terus. Amin. Semoga ibu keterima kerja di sana ya. Tapi ibu harus janji sama Tika. Kalau ibu keterima kerja di sana, ibu harus membekali Tika seperti teman-teman. Ibu harus membekali Tika dengan ayam goreng. Iya, ya sudah, istirahatlah, tidur ya nak. Ibu pun meninggalkan Tika. Tika pun bergegas untuk tidur dan terlelap. Di mana aku? Uang. Uang. Wah, banyak uang. Emas. Emas. Ibu, kita menjadi orang kaya. Yeay, Ibu. Wah, rumah kita besar sekali, seperti istana yang berkilauan. Kring, 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 kring. Alarm pun berbunyi menandakan sudah pukul 5 pagi. Di mana semua uang dan emas-emasku? Bukannya aku menjadi orang kaya ya? Ternyata itu hanya mimpi. Kapan ya aku bisa menjadi orang kaya? Tak berselang lama dari lamunan Tika, ibu memanggil Tika untuk bangun, mandi, sarapan, dan bersiap ke sekolah. Tok, 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 tok. Tika, ayo bangun. Tika sudah bangun, Ibu. Ya sudah, cepat mandi, lalu sarapan. Tika pun bergegas untuk mandi. Sang ibu menyiapkan sarapan dan bekal makan untuk Tika. Tak berselang lama, ibu dan Tika sarapan bersama. Ibu tidak menyangka bisa sarapan bersama dengan Tika, karena sebelum-sebelumnya ibu jarang sekali sarapan dengan Tika. Setelah sarapan, Tika berpamitan untuk pergi ke sekolah. Begitupun dengan sang ibu. Ibu bergegas untuk pergi melamar kerja di pabrik pakaian. Sore hari pun tiba. Tika bergegas untuk pulang untuk menemui sang ibu. Tetapi ketika Tika sampai di rumah, Tika tidak menemukan sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu datang dengan membawa berita baik. Tika, sini nak. Ada apa, Ibu? Tika, lihat. Ibu terima kerja di pabrik perusahaan pakaian itu. Yeay. Besok kita makan ayam ya, Ibu. Ibu kan sudah janji. Bagaimana kalau kita makan ayamnya bulan depan saja, setelah Ibu gajian? Ibu kan sudah janji sama Tika. Maafkan Ibu nak, Ibu belum memiliki cukup uang untuk membeli ayam. Ibu selalu saja seperti itu. Tika pun pergi meninggalkan ibunya. Dengan rasa yang sangat kecewa, ia berpikir bagaimana ya caranya agar besok ia tidak dibully lagi oleh teman-teman. Ternyata Tika memiliki cara agar besok ia tidak dibully lagi oleh teman-temannya. Besok ia akan datang ke sekolah lebih pagi dengan membawa bekal nasi goreng. Keesokan harinya, ternyata cara itu pun berhasil. Tika tidak lagi dibully oleh teman-temannya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Tika melakukan cara itu. Tika menjadi orang yang sangat rajin dan tidak bermalas-malasan lagi. Hingga akhirnya Tika pun lulus sekolah menengah pertama, lulus sekolah menengah atas, dan keterima kuliah lewat jalur beasiswa. Tak terasa Tika pun lulus kuliah dengan nilai yang bagus dan memuaskan. Ibu, terima kasih sudah mengajari Tika berbagai hal. Sama-sama nak, teruslah berkembang dan menjadi orang yang sukses ya. Hingga akhirnya Tika menjadi seorang guru BK di sekolah yang dahulu ia diejek oleh teman-temannya di sana.
Ia mengajari banyak hal kepada siswa dan siswinya, sampai ia menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan ibunya. Perjalanan memang tidak selalu sempurna, tetapi percayalah, perjalanan yang sempurna itu ada di ujung sana. Sekian dongeng dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.